sesuai dengan kontrak waktu kita di awal, itu akan dilakukan pemeriksaan pap smear dan implant test, waktunya kurang lebih 10 menit, tempatnya di ruangan Dahlia. Apakah ibu bersedia? Lihat dulu. Sudah. Terus kita pakai hand scoop. Tahapannya sama seperti itu. Lupa cuci tangan. Terus pakai hand scoop. Pakai alas atau misalnya nggak pakai alas, pakai yang underpad tuh yang lebar. Kerem, pastikan. Apalagi kalau misalnya ruangannya sendirian mah udah tertutup. Tapi kalau misalnya barengan, kerem. Angkat angkatnya. Ya. Biasa kita lakukan yang on steril terlebih dahulu. Ini asam asetat, saya kasih sedikit aja ya karena bau. Aja dong. Terus, berarti ini nggak perlu, nggak jadi. Sudah. Oh iya ini. Ini buat alat kita bikin kayak kemarin ya. 1:9 ya. 1:1. Ini sudah. Itu dapat menunjukkan rapornya ya, gitu ya. Ini 1:9. Udah. Terus satunya buat sudah semua setnya sudah selesai ya. Ini sambil kita melakukan pemeriksaan ditutup dulu saja supaya tidak terkontaminasi. Pasti nggak apa-apa sambil itu ambil rasa aja saja. Sudah. Nah, yang kita lakukan adalah inspeksi area abdomen ya. Ini perut ibu, misalnya ini perut ibu, kita inspeksi secara sirkular, melingkar ya. Dari mulai sini simfisis pubis ya. Simfisis pubis itu kalau yang kita sentuh kita pingin buang air kecil atau yang ada bulu-bulu halusnya. Nah, kita lakukan pemeriksaan. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Kalau nanti ibu merasakan nyeri, ibu bilang ya, gitu ya. Kita lakukan tekanan lembut terlebih dahulu di area perutnya ibu, gitu ya. Nanti di SOP-nya apa saja kita lihat. Ada nyeri atau tidak, terus ya ada inspeksi, terus ada striae tidak, ada kemerahan tidak, gitu ya. Di area ini yang akan menjadi catatan kita. Lalu kalau misalnya disentuh lembut tidak sakit, kita lakukan penekanan lebih dalam. Tekan aja perutnya. Bu, bilang ya kalau sakit. Bu, ini bunyi tadi sedikit sakit nggak? Udah. Nah, karena kita akan melakukan tindakan di area genitalia, berarti ini sudah kita lakukan palpasi tadi, mulai dari ada nyeri atau tidak, ada kemerahan atau tidak, ada striae, lalu ada atau ada benjolan atau apa, itu harus kita dokumentasikan. Sudah sampai saat ini sudah selesai ya tahap perabaan di area abdomen. Sekarang kita akan melakukan tindakan di area udah. Karena kita akan bekerja, kita buka dulu semuanya. Pastikan alat yang kita gunakan sudah ya. Lampu sorot Bartolini. Apa sih Bartolini? Ya, kelenjar Bartolini yang mengeluarkan pelumas yang adanya di selangkangan.
ya. Ini mah yang mati ya, kita ini lah sini tuh sudah sesuai apa belum, ini juga ketinggian harusnya tuh agak rendah ya. Sudah, terus kita buka handscoon-nya, terus cuci tangan ya, cuci tangan. Terus kita pakai handscoon steril. Udah kan setnya nggak ada yang tinggal. Bolong. Bolong. Oh ini siapkan ini dulu. Mana tadi ini ya benar. Pas ketuker ya antara asam asetat sama oh iya, jangan lupa juga kalian nyiapin kertas yang udah ada inisial buat nama pasien ya. Nanti buat di dalam objek kelas. Ini main aja ya. Nah, kita pakaikan duk bolong. Bolong. Udah, sebelum itu kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Yang harus kita lakukan inspeksi adalah di area mana tadi? Area vagina bagian luarnya. Kita lakukan palpasi, ya, ada nyeri atau tidak. Lalu di bagian kelenjar Bartolini. Bartolini itu yang di sini. Jadi kalian masukkan kedua jarinya, terus diraba area sini, ya. Areanya ada nyeri atau tidak, pas banget di pinggir sini nih, di pinggir sini ya. Ada nyeri atau tidak? Oke, tidak. Nyeri atau tidak? Kita lihat juga bagian dalamnya ya, porsinya. Oke. Kita raba di area sini. Oke. Kalau misalnya sudah, kita langsung melakukan tindakan pemeriksaan. Pertama kita bersihkan dulu area. Oh iya, tadi pada saat kalian palpasi pastikan juga sudah membuka labia ya. Labia mayora dan minoranya tadi dibuka dan dipalpasi. Nah, sekarang kita bersihkan area bagian. Kita bersihkan area sini. Terus saya bersihkan dulu ya. Bersihkan lagi. Dan yang terakhir. Bagian kalau misalnya sudah, lalu kita lakukan pemasangan spekulum sama kayak kemarin ya. Tangan kiri ingat jangan masuk ini ditahan dulu. Bu, saya akan memasukkan spekulum vagina ya. Ada sedikit sakit, tarik nafas ya Bu. Yuk, tarik nafas Bu. Oke. Nih, kelihatan kan porsionya dari situ? Lihat nggak? Kelihatan kan? Iya. Sudah habis porsinya. Balik lagi tadi pantatnya harusnya nggak diangkat-angkat karena nyatanya kan bednya tuh sejajar dengan kita, gitu ya. Nah sudah, setelah itu yang kita lakukan adalah
membasahi porsio itu dengan asam asetat kurang lebih 2 sampai 3 menit, melingkar di area bulatannya keseluruhan porsio. Ya, nggak cuma di garis tengahnya itu, tapi bulatan itu semua kita basah. Terus, ini kita basahin ya. Nah, ini kita pasang kurang lebih 2 sampai 3 menit. Kalau biar kalian terbayang, ini contoh ya. Ini porsio, kan kayak gini. Nah, ini kalian basahin sampai ke sini. Keseluruhan dibasahin. Jadi nggak cuma di sininya saja, tapi area permukaan keseluruhan ini kalian basahi. Kalau sampai sini sudah ya. Kalau misalnya sudah kita basahi, tunggu 2 sampai 3 menit. Udah ya, tadi pokoknya 2-3 menit kita basahin, terus kita lihat. Oh, ada bercak putih tidak dari hasil membasahi atau melakukan pemeriksaan di area porsio. Kalau sudah ada bercak putih, tidak usah lakukan kita tes, udah cukup selesai. Itu berarti ada masalah. Nah, yang kita lakukan adalah membersihkan lokasi rujuk pasiennya. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu apa? Kita mengambil cairan bagian area dari porsio tadi. Kan ini udah basah nih. Nah, kita kerjakan dulu. Kalau kita mau pakainya 2, ya, cuman punya spatula air, berarti kita akan mengerjakan bagian luar dulu. Ini ya kita olesin keseluruhan. Masukkan ke objek gelas. Lalu nanti bagian dalam pakainya ini. Masukin ke dalam. Kita ambil, basahin, masukin objek gelas. Tapi karena kita pakai vertical brush, kita cukup menggunakan 1 saja. Kita lakukan oles bagian luar. Kayak gini ya. Nah, Ibu akan lakukan di dalam. Jadi nanti kita di sini, ini kita basahin. Kita ambil jaringan tersebut, enggak jaringan, lapisan dari jaringan tadi yang sudah kita basahin. Nah, terus ini objek gelas tadi, kalian harus bisa membedakan ya mana bagian luar sama bagian dalam. Ini ditempelin di sini. Udah gitu, keseluruhan. Udah ya, ini ke sini. Ingat, ini lagi bagian luar. Ini luar nih, jangan ketukar. Gitu. Taruh. Kita basahkan dengan alkohol. Sudah, tunggu sampai kering. Gitu. Ini yang bagian luar. Oke, kita akan lakukan lagi bagian dalam. Oke, bagian dalam. Berarti ini dimasukkan ke dalam sini. Nih. Kayak gitu. Ya. Nah, kita lakukan, masukkan ke bagian dalam. Kalau misalnya sudah, kita masukkan lagi, kita ke sini. Sama, kita lakukan lagi. Sudah, ini bagian ya dalam. Kalau nanti kalau sudah kering, kita bisa kasih label di belakangnya nama sama bagian luar apa bagian dalam. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Sudah nih, sudah selesai. Berarti kita harus membersihkan area porsionya tadi dengan cara dikit aja ya, jangan banyak. Yuk, pembersihannya sudah selesai dilakukan. Kita bersihkan dulu ya. Nah, kalau misalnya nanti sudah, kita letakkan di sini. Kita
Karena ini mau dibuang ya udah nggak kita gunakan ya sudah. Kalau misalnya ini masih dipakai, kita masukinnya ke sini. Sudah selesai. Merapikan alatnya. Lalu tugas kita tadi kalau misalnya sudah semuanya selesai, perhatikan, terus kita kasih label ini bawa ke patologi anatomi untuk dilakukan pemeriksaan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup?